5 tahun berlalu sejak aku meninggalkan negeri kabut biru. Aku sudah berusaha melupakannya, namun ada sesuatu dari tempat itu yang terus menghantuiku. Suara-suara, kabut biru yang melingkari desa, dan sosok-sosok bayangan di malam hari. Semuanya terus muncul dalam mimpiku. Setiap malam aku merasa suara-suara itu semakin mendekat, seperti bisikan yang tak pernah hilang. Hingga suatu hari, sebuah surat misterius tiba di rumahku. Surat itu berisi tulisan tangan dengan tinta biru yang pudar. Kembali lagi bila kau siap menerima yang tersembunyi. Aku mengenali kalimat itu. Kalimat yang pernah tertulis dalam pesan terakhir pria tua itu. Rasanya seperti panggilan yang tak bisa kutolak. Dengan perasaan aneh yang sulit kugambarkan, aku memutuskan kembali ke desa itu. Entah apa yang kucari, entah kenapa aku merasa perlu kembali. Seakan-akan ada bagian dari diriku yang tertinggal di sana, menunggu untuk diungkap. Perjalananku menuju desa itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Udara dingin mulai menusuk ketika aku memasuki jalan setapak yang mengarah ke negeri kabut biru. Saat malam tiba, kabut biru kembali menyelimuti pandanganku. Jalanan yang kuingat tampak lebih gelap, lebih sunyi, dan anehnya, terasa lebih sepi dari yang pernah kurasakan. Ketika akhirnya aku tiba di desa, semua tampak berubah. Rumah-rumah tampak lebih tua, seperti ditinggalkan selama bertahun-tahun. Tak ada cahaya lampu dari balik jendela, hanya bayangan kabut biru yang menggantung di udara, seakan menunggu kedatanganku. Rasa cemas menyelinap dalam hatiku saat aku melangkah semakin dalam ke desa, dan yang lebih aneh lagi, tak ada seorang pun yang terlihat. Namun, di bawah pohon tua itu, sosok pria tua yang dulu kutemui kembali duduk. Wajahnya sedikit berubah, tampak lebih kurus dan pucat, namun tetap mengenakan topi lebar yang menutupi sebagian wajahnya. Dia menoleh pelan saat melihatku, senyum tipis yang sama kembali menghiasi wajahnya. "Kau akhirnya kembali," katanya dengan suara yang terdengar lebih serak dari sebelumnya. "Aku tahu kau akan kembali." Aku mencoba menenangkan diri lalu memberanikan diri bertanya, "Kenapa desa ini tampak berbeda? Di mana semua orang?" Pria tua itu menatapku dalam-dalam, lalu menjawab dengan nada penuh misteri. "Desa ini hanya akan hidup bagi mereka yang mencarinya. Negeri kabut biru. Ia punya kehendaknya sendiri. Desa ini menanti mereka yang siap menerima, dan kau adalah salah satunya." Aku tak sepenuhnya memahami ucapannya, tapi firasatku mengatakan bahwa aku telah memasuki sesuatu yang lebih gelap dari sebelumnya. Kabut biru semakin pekat di sekitarku, dan pria tua itu melanjutkan, "3 malam lagi, kau akan melihat apa yang disembunyikan oleh kabut ini. Tapi kali ini, kau tidak sendiri." Perkataannya membuat bulu kuduku meremang. "Apa maksudmu?" Pria tua itu menatap ke arah jalan yang gelap di ujung desa, lalu berbisik, "Ada jiwa-jiwa lain yang terjebak di sini. Mereka adalah mereka yang gagal keluar dari kabut ini. Dan mereka mungkin akan mencoba mendekatimu, memperingatkanmu, atau menuntunmu. Tapi ingat, kau harus memahami alasan mereka ada di sini." Aku mengangguk dengan cemas, menyadari bahwa perjalanan kali ini akan jauh lebih berbahaya. Dalam kegelapan dan kabut yang semakin tebal, aku merasa kehadiran orang-orang yang tak terlihat di sekitarku. Rasanya seperti ada puluhan mata yang mengawasiku dari balik kabut. Namun setiap kali aku menoleh, yang kulihat hanyalah kekosongan. Pria tua itu memberikanku amulet yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, amulet itu terasa lebih dingin, seakan menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. "Ini pelindungmu, tapi ia hanya akan bertahan selama kau memiliki tekad yang kuat. Jangan biarkan kebimbangan menguasaimu." Aku berjalan kembali ke rumah yang pernah kutempati di desa ini, meski sekarang tempat itu tampak lebih tua dan suram. Malam pertama segera tiba, dan aku tahu bahwa malam-malam berikutnya akan penuh dengan kegelapan yang berbeda dari sebelumnya. Begitu malam semakin larut, aku duduk di dalam rumah mencoba tetap tenang. Lampu minyak kuno yang kutemukan di sana adalah satu-satunya sumber cahaya, tapi tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini bukan hanya di luar, melainkan di dalam rumah.
Langkah-langkah itu terdengar dari dapur, lalu menuju ruang tengah, seakan seseorang sedang mencari-cari sesuatu. Aku memejamkan mata, menahan napas, hingga akhirnya suara langkah itu berhenti di balik pintu kamarku. Aku menunggu, merasakan detak jantungku yang semakin cepat. Suara napas berat terdengar dari balik pintu, lalu suara berbisik lirih, "Tolong aku." Aku hampir saja berbicara, namun amulet di tanganku bergetar pelan, mengingatkanku untuk tetap diam. Aku tahu bahwa suara itu mungkin adalah salah satu dari jiwa-jiwa yang pria tua itu katakan, jiwa yang tersesat di dalam kabut ini. Namun suara itu terdengar berbeda. Tidak seperti suara-suara di malam pertama, suara ini terdengar begitu sedih, penuh keputusasaan. Dengan ketakutan yang luar biasa, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa kau?" "Henning." Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyelimuti ruangan. Aku menunggu, berharap mendapatkan jawaban, hingga akhirnya suara itu berbisik lagi. Kali ini terdengar semakin jauh. "Kami tidak bisa keluar." Aku menelan ludah, merasakan amulet yang kini semakin bergetar. Apakah suara-suara ini adalah mereka yang pernah mencoba keluar dari desa ini, namun gagal? Apakah mereka yang kini terjebak di dalam kabut menjadi bayangan yang abadi? Malam pertama berlalu dengan penuh kecemasan, dan pagi yang tiba membawa rasa lega yang semu. Aku kembali menemui pria tua itu di bawah pohon besar, berharap mendapat penjelasan. Namun, kali ini dia hanya berkata, "Kau mulai melihat apa yang tersembunyi, bukan?" Jiwa-jiwa itu ingin berbicara, tapi tidak semua dari mereka berkata jujur. Kau harus mengenali siapa yang sebenarnya menginginkan kebaikanmu, dan siapa yang menginginkan sesuatu darimu. Aku bingung, namun ku tahu bahwa malam kedua akan membawa sesuatu yang lebih dalam lagi. Aku hanya bisa bersiap, menguatkan diri, dan berharap bisa bertahan dalam 3 malam yang kini tak hanya penuh misteri, namun juga dipenuhi jiwa-jiwa yang terperangkap dalam negeri kabut biru ini. Malam kedua tiba dengan cepat, lebih cepat dari yang kuduga. Desa ini kembali diselimuti kabut biru yang semakin pekat. Kali ini, aku merasakan hawa dingin yang menusuk lebih dalam, seolah ada sesuatu di balik kabut yang semakin dekat. Aku menyalakan lampu minyak dan duduk di dekat jendela berharap cahaya kecil itu bisa memberiku sedikit rasa aman. Tidak lama setelah malam benar-benar gelap, aku mulai mendengar suara-suara. Berbeda dengan malam pertama, suara kali ini terdengar lebih tenang, namun mengalir dalam sebuah ritme yang aneh. Ada suara tawa kecil, seperti anak-anak yang bermain di luar. Lalu ada suara alunan musik, entah dari mana asalnya. Suara-suara itu datang dan pergi, menghilang, lalu muncul lagi. Aku berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan, tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan. Perlahan, ketukan itu semakin keras, seakan ada seseorang yang sangat ingin masuk. Aku memegang amulet di tanganku, mencoba untuk tetap tenang. Ku tahu bahwa yang mengetuk pintu itu mungkin bukanlah manusia. Mungkin hanyalah bayangan lain yang terjebak dalam kabut ini. Namun, ketukan itu diikuti oleh suara yang tak asing di telingaku. "Aku di sini, aku sudah kembali." Itu adalah suara pria tua yang pernah kutemui di bawah pohon besar. Suaranya terdengar tenang, tapi ada nada mendesak di balik kata-katanya. Ia terus memanggilku, memohon untuk dibukakan pintu. Aku tahu ini bisa jadi jebakan. Tapi ada sesuatu yang membuatku ragu. Suara itu begitu meyakinkan, begitu akrab, seolah-olah benar-benar pria tua itu yang sedang menungguku di luar. Aku berdiri di depan pintu, mendengarkan suara ketukannya yang perlahan-lahan menjadi semakin pelan, hingga akhirnya benar-benar menghilang. Aku kembali duduk, menenangkan diri, namun di dalam hati aku bertanya-tanya, apakah yang memanggilku tadi benar-benar pria tua itu? Atau hanya bayangan lain yang mencoba menipu? Tak lama setelah ketukan itu hilang, suara langkah kaki terdengar di sekitar rumah. Langkah itu semakin lama semakin banyak, seperti puluhan orang yang berbaris di luar berjalan mengelilingi rumah. Langkah-langkah itu teratur,
seperti suara tentara yang berbaris. Mereka tidak mengetuk pintu, tidak bicara, hanya berjalan dengan ritme yang konstan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mereka jaga. Aku memejamkan mata, mencoba untuk tidak memikirkan langkah-langkah itu, namun suara itu semakin dekat. Lalu, di antara suara langkah itu, aku mendengar bisikan pelan dari arah jendela. "Kami menunggumu." Aku terkejut berusaha membuka mata, namun seolah-olah ada kabut yang menyelubungi pikiranku. Suara-suara itu mulai memenuhi seluruh ruangan, dan aku merasa kehilangan kesadaran, seakan terbawa oleh bisikan-bisikan mereka. Dalam kegelapan aku melihat bayangan-bayangan samar bergerak mendekatiku, dengan mata kosong yang menatap tajam. Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu berbicara dalam satu suara, suara yang dalam dan bergema. "Apakah kau siap melihat yang tersembunyi?" Aku mencoba menjawab, tapi suaraku tak bisa keluar. Bayangan itu mendekat, semakin jelas, dan aku menyadari bahwa mereka adalah orang-orang dari desa ini. Mereka berdiri di sekitarku, memandang dengan tatapan yang kosong namun penuh keinginan. Mereka seolah ingin mengatakan sesuatu, mengungkapkan sesuatu yang tak pernah terucapkan. "Kenapa kalian di sini?" Akhirnya aku berhasil berkata. Suaraku terdengar lemah, tapi cukup untuk membuat mereka semua terdiam. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan wajah pucat dan mata kosong, mendekat. Ia menatapku dengan tatapan penuh kesedihan, dan dalam suara pelan yang terdengar seperti isak tangis, ia berkata, "Kami terjebak. Kami tidak bisa keluar. Hanya mereka yang berhasil melewati 3 malam yang bisa pergi. Kami semua adalah mereka yang pernah mencoba, tapi gagal." Aku terpaku mendengar ucapannya. Mereka semua puluhan bayangan ini adalah jiwa-jiwa yang pernah mencoba keluar dari negeri kabut biru, namun tak pernah berhasil. Mereka terjebak di sini, menjadi bagian dari kabut yang melingkupi desa. Wanita itu melanjutkan, "Kabut ini bukan sekadar kabut. Ia adalah penjara. Penjara bagi mereka yang belum siap menerima kebenaran yang tersembunyi. Dan kau telah dipanggil kembali karena sesuatu dalam dirimu siap untuk menerima." Aku menggenggam amulet di tanganku, mencoba untuk tetap tenang, meski dalam hati aku merasa ketakutan. Apa yang harus aku terima? Apa yang sebenarnya tersembunyi di sini? Wanita itu hanya menggelengkan kepalanya perlahan. "Kami tidak tahu pasti. Kami hanya tahu bahwa setiap malam di negeri ini adalah ujian, ujian bagi jiwa. Mereka yang tak kuat akan menjadi bagian dari kabut ini." Dengan kata-kata itu, bayangan-bayangan tersebut mulai menghilang satu persatu, kembali menyatu dengan kabut. Malam semakin larut, dan aku duduk sendiri di ruangan yang semakin gelap, mencoba memahami apa yang baru saja kudengar. Keesokan paginya, aku kembali menemui pria tua di bawah pohon besar. Dia berdiri, menatapku dengan tatapan serius, seolah sudah tahu apa yang terjadi di malam itu. "Kau bertemu dengan mereka, bukan?" tanyanya. Aku mengangguk. "Mereka adalah orang-orang yang terjebak, yang gagal melewati 3 malam di sini." Pria tua itu hanya tersenyum tipis. "Malam ketiga adalah malam penentu. Kau akan melihat apa yang belum pernah kau lihat, dan jika kau kuat, kau akan bisa meninggalkan tempat ini. Tapi ingat, tidak semua hal yang kau lihat adalah kebenaran. Beberapa adalah bayangan yang akan mencoba menipumu, menggoyahkan keyakinanmu." Aku hanya bisa mengangguk, meski dalam hatiku dipenuhi pertanyaan. Malam ketiga akan segera datang, dan aku tak tahu apa yang akan kutemui. Yang kutahu hanyalah bahwa malam terakhir ini akan menjadi yang paling berat, dan aku harus bertahan untuk memahami apa yang benar-benar tersembunyi di negeri kabut biru. Malam ketiga di negeri kabut biru terasa berbeda. Udara di sekitar semakin dingin, dan kabut yang menyelubungi desa semakin pekat, seolah hendak menutup semua jalan keluar. Aku merasakan detak jantungku berpacu dengan cepat saat malam tiba, dan perasaan aneh mulai merayap dalam benakku. Semakin malam, semakin aku merasakan kehadiran sesuatu yang besar.
Sesuatu yang lebih kuat daripada bayangan atau bisikan yang kutemui sebelumnya. Aku menyalakan lampu minyak terakhir yang tersisa di rumah dan duduk di dekat jendela, menatap keluar ke arah desa yang tampak semakin suram. Pohon-pohon tua yang berdiri tegak di tepi desa kini hanya tampak seperti bayangan samar, dan suara burung malam atau binatang lain seakan lenyap, meninggalkan keheningan yang memekakan telinga. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar lagi, tapi kali ini berbeda. Ketukan itu datang dari jendela. Ketukan pelan, namun sangat teratur. Aku menoleh, dan kulihat sesosok wanita berdiri di balik kabut. Wajahnya tak sepenuhnya jelas, namun aku bisa melihat mata kelam yang penuh kesedihan. Dia menatapku, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Aku merasa ragu, namun entah mengapa ada dorongan untuk mendekati sosok itu. Aku membuka jendela perlahan, dan wanita itu tersenyum tipis, lalu mulai berbicara dengan suara yang lembut, namun penuh kesedihan. Aku adalah salah satu dari mereka yang pernah datang ke sini, mencari jawaban. Namun tak pernah bisa keluar, katanya. Seperti yang kau lihat, kami semua terjebak di sini. Tapi ada alasan mengapa kami gagal, dan alasan itu adalah sesuatu yang bisa mengingatkanmu. Aku terdiam, mendengarkan dengan cermat. Di negeri kabut biru ini, setiap orang diuji oleh sesuatu yang paling mereka takutkan. Ketika kau mampu menghadapi ketakutan terdalam, hanya saat itulah kau bisa keluar dari tempat ini. Bagi mereka yang tak mampu, kabut ini akan memeluk mereka selamanya, jelasnya. Ketakutan terdalam, aku terdiam, mencoba memahami kata-katanya. Apa ketakutan terbesarku? Aku sendiri tak yakin. Tapi kata-kata wanita itu membuatku semakin penasaran. Aku pun bertanya, apakah kau tahu apa ketakutanku? Wanita itu hanya tersenyum tipis lalu berkata, itulah yang akan kau temukan malam ini. Ketakutanmu akan datang padamu, dan hanya kau yang bisa memutuskan apakah kau akan melawannya atau lari darinya. Sosok wanita itu memudar perlahan, kembali menyatu dengan kabut, meninggalkanku sendirian dalam keheningan yang semakin dalam. Aku mulai merasa gelisah. Jika aku benar-benar harus menghadapi ketakutanku malam ini, apakah aku bisa? Aku menggenggam amulet yang diberikan oleh pria tua itu, mencoba menguatkan diri. Waktu terasa berjalan begitu lambat, namun akhirnya sesuatu terjadi. Kabut di sekitar mulai bergerak, bergolak seolah hidup. Dari tengah kabut, sosok-sosok mulai muncul. Sosok-sosok itu berbentuk manusia, namun wajah mereka kosong, hanya bayangan hitam tanpa ekspresi. Aku mengenali beberapa dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang kutemui sebelumnya, wanita di jendela, pria tua di bawah pohon, dan bahkan beberapa sosok yang pernah kulihat sekilas di malam pertama. Mereka semua menatapku dengan tatapan hampa, seakan menunggu reaksiku. Tapi kemudian, dari tengah-tengah bayangan itu muncul satu sosok yang berbeda. Sosok ini lebih jelas, lebih nyata. Itu adalah diriku sendiri, berdiri di hadapanku, dengan wajah yang terlihat tegang dan mata yang penuh ketakutan. Aku terkejut. Apakah ini ketakutanku? Diriku sendiri? Sosok itu menatapku tajam, dan dengan suara yang menyerupai suaraku, ia berkata, "Kau selalu takut untuk menghadapi kebenaran. Kau takut pada bagian dari dirimu yang penuh kebimbangan dan keraguan." Aku terpaku. Apa yang ia katakan memang benar. Di balik segala keberanianku, ada rasa ragu yang selalu mengintai. Rasa takut akan kegagalan, ketidakpastian, dan ketidakmampuan untuk melihat kebenaran yang tersembunyi dalam diri sendiri. Sosok itu mendekat menatapku dengan tajam, seolah ingin menantangku. Jika kau tak bisa menerima dirimu sendiri, bagaimana kau berharap untuk keluar dari tempat ini? Aku menggenggam amulet itu erat-erat, merasakan ketakutan yang begitu kuat menguasai diriku. Tapi kemudian, aku ingat kata-kata wanita di jendela. Hanya dengan menghadapi ketakutan terdalam, aku bisa keluar dari sini. Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu memberanikan diri menatap sosok itu. Aku memang takut, kataku pelan, namun dengan suara yang mantap. Tapi ketakutan ini bukanlah akhir.
Aku datang ke sini untuk memahami, dan aku tidak akan membiarkan ketakutan ini menguasai diriku. Sosok itu tersenyum samar, dan perlahan mulai memudar. Aku merasakan ketenangan mengalir dalam diriku, seolah telah melepaskan beban yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang. Kabut di sekitarku mulai mereda, dan sosok-sosok yang tadinya mengelilingiku kini menghilang satu persatu, menyatu kembali dengan kabut biru. Ketika semua kembali sunyi, aku mendengar suara familiar di belakangku. Pria tua itu berdiri di pintu rumah, menatapku dengan tatapan bangga. "Kau telah melewati malam ketiga," katanya, "dan kau telah menemukan kebenaran yang ada dalam dirimu." Aku hanya mengangguk, merasakan kelegaan yang luar biasa. Kabut biru di sekitar desa perlahan-lahan mulai memudar, seolah terbawa oleh angin. Desa yang tadinya terasa sunyi dan mencekam kini terasa lebih terang, lebih hidup, meski masih diselimuti oleh hening. "Apa yang terjadi pada semua orang yang terjebak di sini?" tanyaku. Pria tua itu tersenyum, matanya menunjukkan sedikit kesedihan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tak mampu menghadapi ketakutan mereka sendiri dan akhirnya terperangkap di sini. Tapi mungkin suatu hari mereka juga akan mendapat kesempatan seperti dirimu. Aku terdiam, merasakan kedamaian yang melingkupi diriku. Saat itulah aku menyadari, perjalanan ini bukan sekadar untuk menemukan jawaban tentang desa ini, melainkan juga tentang diriku sendiri. Dan dalam sunyi, pria tua itu memberiku satu pesan terakhir. Negeri kabut biru akan selalu ada, menanti mereka yang berani menghadapi bayangan dalam dirinya sendiri. Tapi sekarang kau bebas. Kau telah berhasil melewati ujian ini. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, kabut di sekitarku benar-benar menghilang. Aku merasa seperti terbangun dari mimpi panjang, dan ketika aku membuka mata, aku menemukan diriku berdiri di tepi desa, di ujung jalan yang mengarah pulang. Aku menatap ke belakang, dan desa itu kini tampak sepi tenang seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi di dalam hatiku aku tahu bahwa negeri kabut biru akan selalu ada di sana, menjaga rahasianya, dan menanti mereka yang siap menerima kebenaran tentang diri mereka. Aku berjalan pulang dengan perasaan damai, meninggalkan desa itu dengan senyum kecil. Kini aku tahu bahwa ketakutan bukanlah musuh, melainkan bagian dari diriku yang harus kupahami. Dan mungkin, suatu hari, aku akan kembali ke negeri kabut biru. Bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk mengenang perjalanan yang telah mengubah diriku selamanya. Dengan kedamaian dalam hati dan pemahaman baru tentang dirinya sendiri, dia meninggalkan negeri kabut biru sebagai orang yang lebih kuat dan lebih bijaksana, akhirnya bebas dari bayangan ketakutannya.